Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TIF RP 24A kelompok 8 akan membahas proyek kami yaitu pendataan keterlambatan siswa. Yang beranggotakan yaitu saya Nazila Zahira Syabana, lalu ada Adrian Fatur Rahman, Diki Wahyu Permana, dan juga Maulana Yusuf Syawaludin. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Metodologi penelitian, 4. Wawancara, 5. Data siswa, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang yaitu absensi merupakan hal krusial dalam dunia pendidikan karena menjadi indikator keberhasilan proses belajar mengajar. Pemanfaatan kehadiran siswa di kelas menjadi penting untuk menilai efektivitas pembelajaran di Indonesia. Kebanyakan sekolah masih menerapkan metode konvensional absensi menggunakan kertas dan pulpen. Sayangnya, metode ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Hasil survei terhadap beberapa sekolahan, terutama daerah perkampungan, memang masih jarang atau bahkan tidak adanya sistem atau aplikasi dalam proses pengabsenan oleh guru pengajar yang tentunya memakan banyak waktu dan kesalahan dalam penulisan absensi siswa masih sering terjadi. Rumusan masalahnya, jadi saat melakukan pendataan siswa yang terlambat seringkali terjadi kesalahan menulis yang akan menguras waktu, karena pendataan tersebut tidak hanya untuk satu siswa. Lalu aplikasi ini diharapkan akan mengefisiensikan waktu dalam pendataan keterlambatan siswa. Metodologi penelitiannya melakukan observasi. Kami melakukan observasi apa yang diperlukan oleh klien. Lalu kami melakukan wawancara dengan guru BK untuk mengetahui permasalahan absensi dan solusi yang harus dipecahkan. Wawancaranya kami melakukan di SMKN 4 Bandung pada hari Selasa 5 November 2024. Alamatnya yaitu Jalan Kliningan nomor 6 Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Tim kerja dan narasumber kegiatan wawancara yaitu narasumbernya guru BK, pewawancaranya saya sendiri, dokumentasinya Adrian Fatur Rahman, dan juga juru tulis Diki Wahyu dan Maulana Yusuf. Data yang kami ambil yaitu data dari siswa SMKN 4 Bandung dari jurusan RPL kelas 10 sampai kelas 12, lalu jurusan DKV dari kelas 10 sampai kelas 12, dan yang terakhir jurusan TKJ kelas 10 sampai kelas 12. Untuk algoritma akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diki Wahyu. Baik, terima kasih Nazila Zahira Syabana. Saya akan menjelaskan algoritma aplikasi program penandaan keterlambatan siswa. Deklarasi variabel login. Pilih opsi angka 1, lihat data siswa. Sebelum menampilkan data tabel user, diminta memilih jurusan dan kelas yang akan dilihat data keterlambatannya. User bisa memilih opsi selanjutnya. Jadi opsi yang pertama yaitu cari berdasarkan absen. Opsi yang kedua, user dapat mencari berdasarkan tanggal keterlambatan. Dan opsi yang nomor 3, kembali ke menu utama. Untuk pilih opsi angka 2, input data keterlambatan siswa. Sebelum penginputan data siswa, user diminta memasukkan jurusan dan kelas siswa yang akan dilaporkan keterlambatannya. Jika data berhasil dilaporkan, maka akan muncul tampilan notifikasi data berhasil diperbaharui. Pilih opsi angka 3, maka program akan diberhentikan atau keluar dari aplikasi. Baik, untuk pseudocode aplikasinya, yang pertama inisialisasi program. Poin ke-1 mendeklarasikan scanner untuk input pengguna. Poin kedua menyiapkan struktur data untuk menyimpan informasi kelas dan siswa. Poin ketiga memuat data awal dari file CSV. Untuk yang nomor 3, menu utama.
menampilkan pilihan 1. Lihat data. Poin kedua memilih jurusan dan kelas. Poin ketiga menampilkan daftar siswa. Poin keempat mencari siswa berdasarkan tanggal atau nomor absen. Untuk yang nomor 2 input. Untuk pilihan yang nomor 2 ada input data keterlambatan. Poin pertama memilih jurusan dan kelas. Poin kedua mencari siswa berdasarkan nomor absen. Poin ketiga jika ditemukan memperbaharui informasi keterlambatan. Untuk yang nomor 3 yaitu keluar dari program. Untuk fungsi pendukungnya yaitu memuat data siswa dari file CSV. Poin kedua menampilkan daftar jurusan dan kelas. Poin ketiga menampilkan daftar siswa. Poin keempat mencari siswa berdasarkan tanggal atau nomor absen. Untuk flowchartnya saya serahkan kepada Adrian Faturrahman. Baik, izin masuk ya untuk melanjutkan penjelasan flowchart aplikasi keterlambatan siswa ini. Jadi flowchart aplikasi penanda keterlambatan siswa ini itu mulai programnya, lalu input inisialisasi data siswanya, lalu memasuki kondisi aplikasi keterlambatan siswa yang dimana ada 3 opsi. Opsi pertama itu adalah lihat data, yang kedua adalah input data keterlambatan siswa, yang ketiga itu keluar. Namun jika user memilih opsi pertama, maka akan muncul lihat data. Ya, ketika sudah memasuki lihat data, user diminta pilih jurusan dan kelasnya. Yang dimana jurusan di sini ada 3 ya. Jurusan pertama yaitu RPL, jurusan kedua DKV, jurusan ketiga itu TKJ. Namun jika user memilih jurusan RPL, maka akan muncul tampilkan daftar siswa, yang dimana akan muncul daftar nama siswa dari jurusan RPL kelas 10 sampai kelas 12. Lalu memasuki kondisinya itu pilih opsi pencarian, yang dimana ada 2 opsi. Opsi pertama adalah berdasarkan tanggal, opsi kedua berdasarkan nama atau absen. Jika user memilih opsi pertama berdasarkan tanggal, maka user akan diminta untuk memasukkan tanggal keterlambatannya, yang dimana siswa tersebut sebelumnya sudah terlambat berapa kali. Jika user memilih opsi kedua, maka berdasarkan nama atau absen, user hanya diminta untuk memasuki nama atau absen siswa aja. Lalu kembali ke menu utama. Jika memasuki kondisi opsi kedua, maka user akan diminta input data keterlambatan, dan juga user akan diminta pilih jurusan dan kelas yang akan diinput, lalu masukkan nomor absen siswa yang terlambat. Jadi user hanya memasuki absen-absen siswa saja dari setiap kelas atau jurusan tersebut. Maka ketika user sudah memasuki ketika user sudah menginput data keterlambatan siswa tersebut, maka akan muncul notifikasi tambahan poin dan tanggal keterlambatannya. Jadi ketika user sudah memasuki absen keterlambatan siswa tersebut, maka sudah muncul tambah poin dan tanggal keterlambatannya. Lalu kembali ke menu utama. Jika user memilih opsi ketiga, maka opsi ketiga itu adalah keluar, yaitu di mana program akan selesai. Untuk penjelasan mockup akan saya serahkan kepada Maulana Yusuf. Baik, izin melanjutkan di sini. Saya akan menjelaskan mockup aplikasi keterlambatan siswa. Di sini ada sebuah tampilan menu yang dimana tampilan ini adalah tampilan pertama yang akan dilihat oleh user ketika pertama kali user membuka atau menjalankan program ini, yang dimana di tampilan ini user diberi pilihan 3 opsi. Yang pertama itu opsi lihat data, yang kedua itu opsi input data keterlambatan, dan yang ketiga itu keluar. Kemudian di tampilan ini user diminta memasukkan pilihan opsi.
jika user memasukkan opsi 1, maka akan diarahkan ke tampilan berikutnya sesuai dengan opsi yang dipilih. Karena tadi memilih opsi 1, maka akan diarahkan ke tampilan lihat data. Di opsi lihat data, user diminta memilih jurusan dan kelas yang akan dilihat jumlah keterlambatannya. Untuk jumlah keterlambatannya tampilannya akan seperti ini. Lalu user bisa melihat data keterlambatannya sesuai dengan tanggal keterlambatan atau nomor absen siswa. Dalam data tabel ini, sebelumnya untuk cari berdasarkan tanggal keterlambatan itu tampilannya seperti ini, dan jika mencari berdasarkan nama absen ini seperti ini, berisi nama, NIS, kelas, nomor absen, poin keterlambatan, dan tanggal keterlambatan. Dalam data tabel ini terdapat beberapa atribut, dan salah satunya yang paling kita sorot adalah jumlah keterlambatannya, yang dimana jika siswa terlambat 1 kali, maka akan mendapatkan poin keterlambatan 5 poin, begitu pula seterusnya kelipatan 5, dan jika sudah terlambat 7 kali atau kelipatan 7 seperti 14 dan 21, maka akan muncul status dipulangkan di bagian tanggal keterlambatan di sini di samping waktunya. Lalu di tiap tampilan ini ada flow seperti ini, flow ini yang mengarah kembali ke tampilan menu pertama ini. Jadi artinya ketika user memilih opsi 1, maka akan muncul data table terlebih dahulu, baru muncul kembali tampilan menunya. Setelah user diarahkan kembali ke tampilan menu, maka user akan diberi kembali opsi pilihan. Lalu jika user memilih opsi 2, maka user akan diminta memilih. Jika user memilih opsi kedua, maka user akan diarahkan ke input data keterlambatan. Di opsi kedua, input data keterlambatan, user diminta untuk memilih jurusan terlebih dahulu dan kelas. Pada saat setelah memilih jurusan dan kelas, user akan mendapatkan data absensi siswa dari kelas yang dipilih untuk memasukkan nomor absen siswa yang akan diinputkan keterlambatannya. Dan jika sudah berhasil diinput keterlambatannya, maka akan muncul notifikasi data siswa diperbarui yang terdiri dari nama, NIS, kelas, nomor absen, total poin keterlambatan, dan tanggal keterlambatan terbarunya. Di opsi 2 juga terdapat flow yang mengarahkan kembali ke tampilan menu, yang dimana artinya ketika formnya sudah berhasil disimpan, maka user akan diarahkan kembali ke tampilan menu, di mana tampilan menu ini bisa memilih opsi juga seperti pada yang pertama. Lalu di sini jika user memilih opsi ketiga atau keluar, maka akan muncul program selesai atau aplikasi akan keluar. Lanjutkan ke kode programnya. Di sini kita memakai 4 library, dan library yang digunakan ini yang pertama itu ada java.io, yang kedua itu java.util, yang ketiga itu java.time.localDateTime, yang keempat itu java.time.format.dateTimeFormatter. Lalu di sini juga ada kelas siswa. Kita membuat kelas siswa ini karena objek utamanya adalah siswa yang berisi atribut nomor absen sebagai integer, nama sebagai string, NIS sebagai string, kelas sebagai string, poin keterlambatan sebagai integer, lalu tanggal keterlambatan sebagai list string. Di sini juga ada public siswa yang berfungsi untuk membuat konstruktor yang nantinya digunakan untuk mengisi atribut siswa. Nah, di sini juga ada public class pengelolaan keterlambatan, yang dimana public class ini menjadi kelas utama yang akan dijalankan oleh programnya. Lalu di sini kita membuat variabel tipe statik yang dinamakan scanner, yang mempresentasikan objek scanner dari kelas scanner diambil dari library scanner. Di sini juga ada struktur data tree map yang berfungsi untuk mendeklarasikan jurusan kelas berstruktur data tree map. Dan yang ini juga
kita untuk mendeklarasikan data siswa berstruktur data HashMap. Nah, di sini ada while atau perulangan. Bentuk perulangan while ini yang dalam parameternya berisi keterangan true, yang artinya perulangan ini akan melakukan unlimited looping sampai program diberhentikan secara paksa oleh opsi ketiga ini. Di sini ada static void inisialisasi data. Fungsi dari inisialisasi data ini data yang dipanggil di awal saat program pertama kali dijalankan. Dan ini ada daftar jurusan dan kelas yang disebutkan. Lalu di sini ada for string jurusan kelas key set. Di sini berfungsi untuk inisialisasi map untuk setiap jurusan. Lalu di sini ada static void load siswa from CSV, merupakan sebuah fungsi untuk memuat daftar siswa untuk setiap kelas dari file CSV dalam folder data. Nah, untuk file CSV-nya ada contohnya di sebelah kiri ini. Lalu di sini jika format tidak sesuai maka akan dilanjutkan ke baris berikutnya. Di sini ada print stack trace. Di sini berfungsi untuk menampilkan stack trace untuk debugging lebih lanjut. Dan di sini juga ada data siswa.get jurusan. Ini berfungsi untuk menyimpan siswa ke dalam map. Lalu di sini ada static void tampilkan menu utama, yang dimana berfungsi untuk menampilkan menu utama atau menu yang pertama kali dijalankan. Dan di sini ada pilihan 3 opsi. Yang pertama lihat data, yang kedua itu input data keterlambatan, dan yang ketiga itu keluar. Jika user memilih opsi 1 atau lihat data, maka program yang dijalankan itu adalah program di baris 106 ini. String jurusan ini di opsi ini data di opsi lihat data ini user diminta untuk memilih jurusan dan kelas terlebih dahulu. Lalu di sini kemudian jurusan dan kelas yang sudah dipilih akan diambil dari data siswa dan ditampilkan menggunakan fungsi tampilkan siswa yang telah dibuat. Dan ini untuk menampilkan pilihan opsi selanjutnya, yang dimana opsi pertama itu ada cari berdasarkan tanggal keterlambatan, yang kedua itu cari berdasarkan nama atau absen, yang ketiga itu kembali ke menu utama. Lalu di sini jika user memilih opsi 1 maka akan dilanjutkan ke fitur cari berdasarkan tanggal. Dan jika user memilih opsi kedua maka user akan dilanjutkan ke fitur cari berdasarkan nama absen atau nomor absen. Lalu di opsi ketiga, jika user memilih opsi ketiga maka user akan kembali ke menu utama. Lalu di sini jika user memilih opsi kedua pada tampilan menu pertama yang berupa input data keterlambatan, di opsi kedua ini juga sama seperti opsi ke-1 yang dimana user diminta untuk memilih jurusan dan kelas terlebih dahulu. Dan di sini system.out.println ini daftar siswa berfungsi untuk menampilkan daftar siswa dengan jurusan dan kelas yang dipilih. Di sini system.out.print ini user diminta untuk memasukkan nomor absen siswa yang akan diinputkan keterlambatannya. Dan di sini juga siswa yang telah dipilih akan dicari di daftar siswa dari kode ini. Lalu di sini ada perulangan
yang dimana jika nomor absen yang dicari tidak ada, maka akan menampilkan output siswa dengan nomor absen tersebut tidak ditemukan. Dan jika nomor absen yang dipilih terdapat di daftar siswa, maka data siswa tersebut akan diperbarui status keterlambatannya. Di sini juga ada fungsi pilih jurusan yang digunakan untuk memilih jurusan pada opsi pertama maupun opsi kedua. Lalu di sini sama seperti opsi jurusan, tetapi di sini untuk memilih kelas pada opsi pertama maupun opsi kedua. Lalu di sini ada static void tampilkan siswa, sama seperti namanya tampilkan siswa, yang berfungsi untuk menampilkan data siswa dalam bentuk tabel yang dimana fungsi ini memiliki parameter list siswa. Di sini ada fungsi untuk mencari data keterlambatan siswa berdasarkan tanggal keterlambatan seperti pada opsi pertama yang berada di lihat data. Lalu di sini ada fungsi untuk mencari data keterlambatan siswa berdasarkan nomor absen siswa. Dan ini juga ada perulangan sama seperti yang pertama. Jika nomor absen yang dicari tidak ada, maka akan menampilkan output siswa dengan nomor absen tersebut tidak ditemukan. Jika nomor absen yang dipilih terdapat di daftar siswa, maka data siswa tersebut akan diperbarui status keterlambatannya. Lalu di sini ada perulangan lagi, if, yang dimana jika siswa sudah terlambat 7 kali maupun lipatan 7 seperti 14, 21, itu siswa tersebut akan ditambahkan status dipulangkan pada data table siswa tersebut. Dan jika dijalankan maka akan di sini untuk hasil dari kode tadi, ini untuk tampilan pertama atau menu awal saat pertama kali program dijalankan. Jika kita memilih opsi 1, lihat data, di sini kita diminta untuk memilih jurusan terlebih dahulu. Dengan contoh kita memilih nomor 1. Dan jika sudah memilih jurusan, di mana user disuruh untuk memilih kelas dari jurusan tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat daftar siswa dari kelas 10 DKV 1, kelas yang sudah dipilih pada sebelumnya. Dan di sini poin keterlambatannya masih 0 karena belum ada input data keterlambatan. Di sini juga kita bisa mencari berdasarkan tanggal keterlambatan dengan contoh pilih opsi 1 dan kita memasukkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Di sini akan muncul notifikasi tidak ada data siswa yang terlambat pada tanggal tersebut karena belum ada penginputan pada tanggal tersebut. Lalu jika kita ingin menginputnya, kita bisa memilih opsi kedua atau input data keterlambatan. Di opsi kedua juga sama seperti opsi pertama yang dimana sebelum menginput data keterlambatan kita diminta untuk memilih jurusan terlebih dahulu. Misal kita memilih jurusan DKV dan di sini juga setelah memilih jurusan kita juga disuruh untuk memilih kelas pada jurusan DKV tersebut. Nah, jika sudah memilih jurusan dan kelas, kita juga disuruh untuk menginput data keterlambatan siswanya. Di sini ada daftar siswa dari kelas 10 DKV 1 dan di sini kita diminta untuk memasukkan nomor absen siswa yang akan diinput keterlambatannya. Contoh untuk nomor 1, absen nomor 1. Jika sudah berhasil diinput,
karena tadi saya meminta untuk melaporkan keterlambatan pada absen nomor 1, di sini sudah berhasil, dan jika sudah berhasil maka akan ada notifikasi data siswa diperbarui yang berisi nama siswa tersebut, NIS, dan NIS siswa tersebut, kelas siswa tersebut, dan di sini ada nomor absen siswa tersebut. Lalu di sini ada poin keterlambatan si siswa tersebut. Di sini poinnya itu jumlah poin keseluruhan, karena di sini dia baru 1 kali dilaporkan, jadi dia baru mempunyai 5 poin. Dan di sini juga ada tanggal keterlambatan, karena di sini saya menginputnya pada tanggal 10 bulan 2, lalu di sini akan munculnya tanggal yang sekarang diinputnya. Lalu di sini kita ingin melihat datanya, kita pilih kembali opsi 1, pilih jurusan kembali, dan pilih kelas. Nah, di sini kita sudah melihat perbedaannya. Untuk tampilan yang sudah diinput itu akan muncul jumlah poin keterlambatannya, karena dia baru 1 kali dilaporkan, maka dia akan mendapatkan poin keterlambatannya sejumlah 5. Karena tadi sudah mencoba mencari menggunakan tanggal, sekarang kita mencari berdasarkan nama atau absen. Di sini kita pilih opsi nomor 2, masukkan nomor absen siswa, kita masukkan absensi nomor 1. Nah, di sini akan muncul data siswa yang berisi nama, NIS, kelas, nomor absen, poin keterlambatan, dan tanggal keterlambatannya. Ini karena baru 1 kali, maka baru muncul 1 laporan keterlambatannya. Nah, kan opsi 1 dan opsi kedua sudah dijalankan, maka kita untuk melakukan opsi ketiga atau keluar, jika kita memilih opsi ketiga, maka akan muncul program selesai. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dan saran saya serahkan kepada Nazwa Zahira. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, yaitu dengan program aplikasi ini, laporan data keterlambatan siswa dapat diproses secara otomatis sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika penulisan nama siswa yang terlambat. Aplikasi yang dihasilkan belum menggunakan GUI, Graphical User Interface, dan masih menggunakan CLI, Command Line Interface. Meskipun masih menggunakan CLI, mampu mempermudah para staf guru sekolah dalam mengelola data keterlambatan siswa agar lebih efektif dan efisien. Untuk sarannya, bagi perancang hendaknya memahami dengan jelas sebelum melakukan analisis dan perancangan. Kemudian memasuki tahap eksekusi agar program yang dihasilkan lebih memuaskan. Aplikasi ini dapat dikembangkan menggunakan GUI dan penggunaan database agar lebih efektif dalam pengembangan aplikasi. Untuk sarannya, bagi perancang hendaknya memahami dengan jelas sebelum melakukan analisis dan perancangan. Kemudian memasuki tahap eksekusi agar program yang dihasilkan lebih memuaskan. Aplikasi ini dapat dikembangkan menggunakan GUI dan penggunaan database agar lebih efektif dalam pengembangan aplikasi. Penambahan fitur baru pada aplikasi akan membuat kompleksitas dari aplikasi tersebut menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Baik, sekian dari kelompok 8 kelas TIFRP 24A. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. Atas nama ya.